Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik dari sirkumsisi. Nah, pertama perlu kita ketahui untuk indikasi dari sirkumsisi ini sendiri. Yang pertama adalah pada kasus fimosis, kemudian yang kedua adalah pada kasus parafimosis, kemudian yang ketiga pada kasus kondiloma acuminata ataupun penyakit lain yang berhubungan dengan yang terbatas pada daerah perkusium. Kemudian untuk kontraindikasi yang absolut dari tindakan sirkumsisi ini yaitu pada kasus hipospadia, hemofilia ataupun pada gangguan darah lainnya. Kemudian untuk kontraindikasi relatifnya adalah pada kasus infeksi umum ataupun infeksi lokal. Nah, setelah mengetahui indikasi dan kontraindikasinya, pertama untuk persiapan pasien sendiri kita harus telah meminta informed consent dari pasien dengan meminta kesediaannya untuk mengikuti prosedur. Kemudian setelah itu kita beralih ke persiapan operator. Untuk persiapan operator sendiri yang perlu dipastikan adalah operator telah mengenakan APD yang steril berupa masker ataupun topi dan pakaian untuk persiapan bedah, dan operator juga sebelumnya telah melakukan sanitasi tangan. Nah, sanitasi tangan yang dimaksud adalah sanitasi tangan dengan menggunakan air dan sabun mengalir. Kita lakukan saja dengan sederhana. Kemudian selesai, lalu kita memperagakan dari teknik menggunakan handscoon yang steril, di mana kita hanya memastikan bahwa selama pemakaian handscoon kulit tangan hanya menyentuh bagian permukaan dalam dari handscoon. Kemudian kita juga memastikan bahwa permukaan luar dari handscoon hanya menyentuh permukaan luar dari handscoon yang lainnya, tidak menyentuh kulit tangan. Nah, setelah itu kita juga memastikan bahwa telah persiapan alat dan bahan. Untuk persiapan alat dan bahan sendirian tentu saja dibutuhkan daerah yang sudah steril. Kemudian yang kita butuhkan untuk set bedah itu sendiri adalah klem yang steril, bisa klem yang klem yang lurus ataupun menggunakan klem mosquito, kemudian menggunakan gunting bedah. Lalu untuk pinset yang dapat kita gunakan seperti pinset chirurgis ataupun pinset anatomis, dan set untuk penjahitan yang akan kita gunakan adalah catguard 3.0. Lalu alat dan bahan yang lain yang harus sudah dalam keadaan steril adalah spoit, kira-kira spoit 5 cc, kemudian disinfektan yaitu povidone iodine, lalu silokain, dan maupun kasa steril, dan juga plester jika dibutuhkan. Dan kita juga memastikan bahwa tempat sampah medis sudah berada di jangkauan. Setelah itu kita mempersiapkan dan juga duk yang steril. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, kemudian kita menginstruksikan pasien untuk berbaring dan telah melepaskan celananya. Kemudian pasien diminta berbaring, dan berikut adalah untuk contoh dari penis pasien, di mana secara anatomis penis pasien terdiri dari kulit prepusium dan di dalamnya terdapat glans penis, sulcus coronarius, dan terdapat frenulum di arah jam 6. Ya, semuanya telah masih ditutupi oleh prepusium. Kemudian maka yang pertama, setelah kita meminta pasien untuk berbaring dan telah melepaskan celananya, kita kemudian memasangkan duk yang steril untuk menutupi seluruh daerah kemaluan kecuali penis pasien itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan pemasangan duk yang steril, kemudian kita melakukan disinfeksi pada daerah yang akan dilakukan sirkumsisi. Kita lakukan dengan kasa yang telah dibasahi dengan disinfektan. Kemudian kita lakukan disinfeksi dengan gerakan melingkar dari arah ujung penis hingga ke skrotum.
lakukan dengan gerakan melingkar. Setelah itu kita kemudian melakukan anestesi lokal. Nah, untuk anestesi lokal ini kita gunakan Spoit 5 cc yang sudah steril dan lidocaine 1%. Kita kemudian mengambilnya kira-kira 4 hingga 5 cc. Kemudian kita lakukan anestesi dengan metode infiltrasi, di mana untuk metode infiltrasi atau nerve block ini kita lakukan pada nervus dorsalis pedis pasien, di mana nervus dorsalis pedis terletak pada arah jam 11 dan arah jam 1. Kita menghindari pada daerah jam 12 karena di arah jam 12 terdapat arteri dorsalis pedis dan venanya. Kemudian maka yang pertama kita buka spoitnya yang telah berisi lidocaine tadi. Kemudian kita lakukan teknik infiltrasi. Nah, teknik infiltrasi ini kita lakukan dari arah lateral dan kita suntikan ke arah jam 11 dan arah jam 1 dengan kita lakukan di daerah dari pangkal penis pasien. Nah, untuk metode infiltrasi ini yaitu kita lakukan sampai menembus dari fascia bag. Nah, untuk memastikan bahwa telah menembus fascia bag, akan terasa sensasi seperti menembus kertas. Kemudian kita lakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah dan kemudian kita masukkan lebih lanjut larutan anestesinya. Kemudian kita lakukan juga di arah jam 1. Dan juga jangan lupa kita lakukan di daerah dari ventral penis pasien. Kita lakukan pula di bagian pangkal di arah jam 5 dan arah jam 6. Setelah itu, setelah dilakukan anestesi, ya, kemudian kita pastikan bahwa anestesi telah berhasil dilakukan. Dapat kita lakukan dengan menyentuh daerah penis pasien dengan menggunakan klem dan menanyakan apakah sudah tidak terasa ataupun sudah terasa kebas. Setelah itu, jika anestesi telah berhasil, maka kita beralih ke yang selanjutnya, di mana yang pertama sebelumnya kita memastikan bahwa kita sudah berada di sebelah kanan pasien dan kita dengan menggunakan klem mosquito, pada umumnya kita gunakan klem mosquito, kita membuka kulit dari prepusium pasien. Nah, secara normalnya prepusium pasien masih sempit sehingga perlu kita buka dengan menggunakan klem hingga terekspos bagian dari glans penisnya. Setelah itu kita dapat lakukan pembersihan pertama, pembersihan smegma yang menempel di bawah dari prepusium pasien dengan menggunakan klem tersebut, ataupun dapat juga kita menggunakan kaso untuk menyingkirkan smegma yang berada yang melekat di permukaan dalam dari kulit prepusium pasien. Setelah itu, setelah dilakukan pembersihan, kita kemudian menjepit daerah prepusium pasien pada arah jam 10, pada arah jam 2, dengan pada arah jam 6, yaitu di ujung dari frenulum. Untuk di arah jam 6 kita jepit pada distal dari frenulum pasien. Artinya kita akan menggunakan 3 klem. Umumnya kita juga menggunakan klem mosquito. Pertama kita klem di arah jam 6, yaitu di distal frenulum. Kemudian dengan klem selanjutnya kita jepit di arah jam 10. Kemudian selanjutnya kita jepit di arah jam 2. Nah, setelah memastikan bahwa ketiga arah tersebut sudah dijepit, ketiga arah dari kulit prepusium pasien sudah dijepit, kita kemudian terlebih dahulu melakukan jahitan pertama pada di ujung dari frenulum pasien. Hal ini untuk memastikan bahwa saat dorsum sisi nanti kita tidak melukai bagian dari frenulum pasien yang dimana terdapat N arteri sehingga dapat mencegah pendarahan. Maka kita lakukan dengan menggunakan catgut yang steril. Lalu catgut ini terdiri dari benang dan catgut dan jarumnya yang sudah steril karena kita berada pada daerah yang steril. Kemudian dengan menggunakan needle holder atau penjepit jarum, kita kemudian lakukan sutura atau penjahitan dari mukosa ke kulit. Maka mukosa yang kita maksud di sini adalah mukosa dari
daerah sulcus coronaris pasien di area jam 6. Kita lakukan sutura. Pertama menusukkannya pada mukosa, kemudian keluar nanti ke kulit prepusium pasien. Kemudian setelah itu dengan kita tetap masih memegangnya menggunakan needle holder, kita kemudian lakukan teknik penjahitan figure of 8. Nah, maksudnya figure of 8 ini adalah kita lakukan dengan arah jahitan seperti membentuk angka 8. Maka setelah dari arah jam 11 ke arah diagonal, kemudian kita lakukan lagi secara diagonal dari arah satunya sehingga membentuk angka 8. Nah, kali ini kita lakukan dari kulit hingga menembus mukosa. Kemudian setelah terbentuk figure of 8, kita kemudian lakukan pengikatan. Nah, pengikatan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang 2 kali pertamanya kita lakukan dengan memutar 2 kali, memutar 2 kali pada needle holder. Kemudian dengan needle holder kita menjepit ujung dari benang yang satunya. Kemudian itu untuk dua ikatan pertama. Kemudian kita lakukan lagi putaran 1 kali dan kita jepit kembali bagian yang terekspos ini. Kemudian kita tarik. Nanti akan terbentuk jahitan yang berbentuk 8. Nah, setelah dilakukan sutura tersebut pada frenulum prepusi pasien, kemudian kita dapat selanjutnya dengan ketiga klem masih memegang pada arah jam 10 dan arah jam 2, serta masih menjepit kulit prepusium pada arah jam 6, kita lakukan dorsum sisi, karena ini adalah metode yang akan kita gunakan, yaitu dorsal slit atau metode dorsum sisi. Metode dorsum sisi ini sesuai namanya, kita lakukan pemotongan pada kulit prepusium pasien di dorsal di arah jam 12. Kita lakukan pemotongan kulit prepusium hingga mencapai sulcus coronaris pasien, hingga mencapai kira-kira kita sisakan hingga kira-kira kulitnya berada kira-kira 1 cm tersisa di sulcus coronarius. Kemudian setelah kita lakukan itu dengan keadaan ketiga klem masih menjepit, kita kemudian lakukan potongan secara merata melingkar pada sulcus coronaris pasien dari tempat pemberhentian tadi. Kita potong hingga ke arah frenulum, namun usahakan agar tidak memotong frenulum karena hal itu dapat menyebabkan pendarahan. Nah, setelah itu dilakukan pemotongan secara melingkar pada sulcus coronarius pasien. Kemudian kita mengambil kulit yang terpotong tadi, lalu kita buang di tempat sampah medis, sehingga hasilnya untuk saat ini adalah glans penis pasien sudah terekspos dengan klem 1 masih menjepit pada daerah frenulumnya di arah jam 6. Nah, setelah itu glans penis pasien sudah terekspos, kita kemudian lakukan kembali pembersihan smegma yang mungkin masih terdapat di daerah sulcus coronaris pasien dan di sekitarnya. Kita lakukan seperti tadi dengan menggunakan kasa yang steril. Kita lakukan pembersihan dari smegmanya. Lalu setelah itu kita memastikan bahwa bagian sulcus coronaris pasien dan daerah glans penis pasien sudah bersih dari smegma. Kita kemudian karena kemungkinan besar telah terjadi pendarahan pada saat dilakukan pemotongan tadi, maka kita lakukan kembali teknik penjahitan, di mana kita menjahitkan kulit dari prepusium yang berada di proksimal ke arah mukosa dari sulcus coronaris pasien, sehingga nanti dapat menghentikan pendarahan. Nah, oleh karena itu, seperti teknik tadi, kita akan lakukan kembali sutura dengan menggunakan catgut yang baru, yang masih steril, yang tentu saja masih steril. Kita lakukan yang pertama pada arah jam 12. Setelah kita lakukan tadi dorsum sisi pada arah jam 12, kemudian kulit prepusium yang masih tersisa kita jahitkan ke arah mukosa dari sulcus coronarius. Kita lakukan dengan menggunakan needle holder tadi, lalu dengan needle holder kita lakukan sutura. Nah, untuk teknik sutura ini berbeda dengan teknik sutura pada frenulum tadi,
yaitu teknik simple interrupted suture. Nah, maksudnya dari teknik simple interrupted suture ini kita lakukan satu kali saja dari mukosa frenulum, dari mukosa sulcus coronarius. Kita kemudian lanjutkan jahitannya hingga ke kulit dari prepusium yang masih tersisa, hingga nanti akan menembus dari kulit prepusium. Kemudian kita lakukan kembali dua putaran ikatan. Nah, dengan masih memegang needle holder, dengan masih terpegang needle holder di sini, kita lakukan 3 putaran seperti tadi. 3 putaran. Yang pertama 2 putaran, kemudian kita jepit pada daerah ujung benang yang satunya, kita tarik ikatannya, kemudian kita lakukan lagi 1 kali putaran ikatan, kemudian kita menjepit bagiannya, kemudian kita tarik sehingga nanti akan terbentuk 2 jahitan. Terbentuk ada 2 jahitan, di mana jahitan yang pertama tadi yang masih berada di frenulum, di ujung dari frenulum, dan yang kedua adalah sudah berada pada arah jam 12 di dorsum penis pasien. Lalu selanjutnya nanti untuk tambahan dari jahitan lain kita sesuaikan dengan jika mungkin terdapat pendarahan pada lokasi tertentu, maka wajib kita lakukan penghentian pendarahan tersebut dengan menggunakan klem. Kita menjepit daerah yang terdapat pendarahan, kemudian setelah pendarahan dilihat terhenti, kita lanjutkan dengan simple interrupted sutura seperti pada arah jam 12 tadi, hingga kira-kira terbentuk 6 atau lebih jahitan. 1 di arah jam 12, satu di arah jam 6, dan sisanya berada di daerah di sekitar kiri kanan, sesuai dengan jika mungkin terdapat lokasi pendarahan. Nah, dengan tersebut maka teknik dari sirkumsisi telah selesai, dan jangan lupa kita lakukan kembali disinfeksi pada daerah yang telah dilakukan tadi. Kita melepas duk yang telah digunakan, kemudian kita lakukan kembali disinfeksi dengan menggunakan kasa yang telah dibasahi dengan disinfektan dengan gerakan melingkar ujung hingga skrotum. Lalu kita lakukan tindakan yang kedua, yaitu kita menggunakan kapas antibiotik atau yang biasa disebut sebagai kapas sopratul untuk menutupi bagian yang telah dilakukan sutura tadi. Dan terakhir kita tutup kembali dengan menggunakan kasa. Kita tutup secara melingkar, dan teknik sirkumsisi telah selesai, dan kita mengedukasikan pasien mengenai apa yang dilakukan selama kira-kira 5 hingga 7 hari dari masa penyembuhan luka. Nah, kita membereskan semua alat-alat dan bahan, kemudian kita mengedukasikan pasien mengenai apa yang dilakukan selama 5 hingga 7 hari masa penyembuhan tadi, dan juga tidak lupa memberi obat yang dibutuhkan selama masa penyembuhan luka, dan terus menjaga asupan nutrisinya. Setelah itu kita lakukan kembali tindakan cuci tangan aseptik. Kita terlebih dahulu melakukan pelepasan hand screw steril dengan teknik aseptik yang benar, yaitu di mana permukaan luar dari handscoon hanya terus menyentuh bagian luar dari handscoon, dan permukaan kulit tangan hanya menyentuh permukaan dalam. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita melakukan kembali cuci tangan aseptik. Dan teknik dari sirkumsisi selesai.